Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan dikarunia rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji hadis-hadis hukum yang ada dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji hadis seorang perempuan yang kerjaannya membersihkan masjid, menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan ketidakhadiran perempuan yang biasa menyapu dan membersihkan masjid tersebut. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabari, bertanya kepada para sahabat tentang si perempuan ini, kemudian dikabari bahwa perempuan ini telah meninggal. Rasulullah menyesalkan mengapa mereka para sahabat tidak memberitahukan kepada beliau tentang meninggalnya perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ditunjukkan di mana perempuan itu dimakamkan, dan Rasulullah kemudian sholat jenazah di situ. Hadis ini sudah kita bahas, menjadi dasar bolehnya sekali lagi seseorang itu menyolatkan jenazah setelah dikuburkannya di makamnya. Jadi sholat di kuburan itu boleh sebatas untuk sholat jenazah yang dilakukan atas mayit yang sudah meninggal. Itu muttafaq alaih, tidak ada yang memperdebatkan apakah boleh atau tidaknya. Semua menyatakan boleh. Persoalannya adalah seberapa lama setelah dimakamkan jenazah itu boleh disolati di kuburnya. Ada yang berpendapat ada batasan waktu tertentu, tetapi pendapat yang lebih rajih itu tidak ada batasannya. Selama dia belum menyolati, misalnya kita berada di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri, saudara kita meninggal, kemudian 2 bulan setelahnya kita baru pulang kampung, dan kita ingin menyolati orang ini di makamnya, di atas kuburannya, itu dibolehkan. Sekali lagi, sholat yang dibolehkan di kuburan itu adalah sholat jenazah terhadap mayit yang sudah dimakamkan di kuburan tersebut. Kemarin juga kita bahas juga, hadis ini juga menjadi dasar, menjadi dalil bagaimana kerendah hatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang urusannya banyak, persoalan yang dihadapi kompleks sebagai seorang pemimpin umat, pemimpin agama, dan juga pemimpin politik di masyarakat Madinah, tapi masih memperhatikan seseorang yang remeh-temeh dalam pandangan umumnya manusia. Kerjaannya hanya nyapu masjid, membersihkan masjid dari kotoran, tapi Rasulullah punya perhatian besar terhadap perbuatan aktivitas perempuan ini. Ini artinya Rasulullah memiliki sikap atau sifat tawadhu yang luar biasa. Hadis ini juga menjadi dalil fadilah atau keutamaan membersihkan masjid. Sesuatu yang seakan-akan sepele, kita lihat ada sampah, kita lihat ada kotor, kita sapu, kita pel, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, kita memasuki hadis yang ke-24. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin na'i, beliau melarang
untuk menyiar-nyiarkan berita tentang kematian. Kata an-na'yu itu adalah menyiar-nyiarkan berita kematian. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, dari hadis ini diambil dalil atau diambil kesimpulan hukum bahwasanya ada larangan untuk menyiar-nyiarkan berita tentang kematian. Lantas bagaimana dengan menghabarkan berita kematian sebagaimana tadi yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat ketika mereka tidak menghabari Rasulullah SAW bahwasanya perempuan yang biasa membersihkan masjid, biasa menyapu masjid itu tidak ada. Rasulullah mengatakan, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukanku tentang kematian perempuan itu sebelumnya, sejak awal sampai perempuan ini dimakamkan beliau tidak tahu. Ini artinya menunjukkan bahwasanya kata larangan Rasulullah terhadap menyiar-nyiarkan berita kematian itu tidak berlaku umum. Jadi kalau kita mendapati satu hadis, satu dalil itu kemudian ada hadis lain yang seakan-akan isinya bertentangan, yang isinya tidak match, tidak harmonis dengan hadis itu bagaimana cara memahaminya? Maka para ulama kemudian, kalau dalam kita belajar usulul fikih itu ya, ada metode istinbat itu. Yang pertama al-jam'u bainal dalilain, menggabungkan dua dalil yang seakan-akan isinya berbeda. Dan ini kasusnya banyak sekali dalam agama ya. Contohnya kasus ini, ada hadis menyatakan Rasulullah SAW melarang menyiar-nyiarkan berita tentang kematian. Tapi pada hadis yang lain itu ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu meminta memberitahukan atau meminta diinformasikan tentang kematian seseorang. Dan nanti ada hadis yang berikutnya juga tentang kasus Najasyi yang akan kita bahas setelah ini insya Allah. Itu juga memberikan pemahaman yang berbeda dengan isi daripada hadis yang ke-24 ini, yang dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ini. Makanya kemudian para ulama mereka mengatakan bahwasanya ustudillah bihadzal hadithi atau istadalla bihadzal hadithi man qala binahi anin nahi. Dengan hadis ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya dilarang melakukan menyiar-nyiarkan berita kematian, al-ikhbaru bimauti syakhs, yaitu memberikan kabar tentang kematian seseorang. Itu dalilnya ini. Tetapi wa huwal ladzi kana yaf'aluhu ahlul jahiliyati minas siyahi ala abwabil buyuti wal aswaqi au fawqal amakinil aliyati. Tetapi yang dimaksud dalam larangan menyiar-nyiarkan berita kematian itu, meskipun di dalam matan hadis ini tidak disebutkan, hadis ini menyebutkan seakan-akan larangan itu umum. Tapi karena ada dalil lain yang isinya itu seakan-akan berbeda, maka diambil kesimpulan bahwa yang dilarang di sini itu adalah menyiar-nyiarkan berita kematian sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, di mana mereka berteriak-teriak di depan pintu, di pasar-pasar, menyampaikan si fulan telah meninggal, kemudian menyebut-nyebut kebaikannya, meratapi dan seterusnya. Yang berlebih-lebihan seperti itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang ke-24. Nah, hadis yang ke-25 ini menegaskan sekali lagi mengenai bolehnya menyiar-nyiarkan berita kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita kematiannya An-Najasyi, yaitu An-Najasyi. Najasyi ini adalah gelar bagi
para raja-raja atau pemimpin Habasyah. Habasyah ini kalau sekarang itu tempatnya di Ethiopia. Ya. Nama aslinya itu adalah Ashamah. Ya. Kalau kita belajar sirah itu Najasyi namanya Ashamah. Suatu ketika ya, Najasyi ini meninggal yang tempatnya di Ethiopia sana, jaraknya berapa ribu kilometer dari Madinah. Ya. Waktu itu belum ada WhatsApp, ya, belum ada internet. Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabat bahwasanya Najasyi itu telah meninggal. Fil yaumil ladzi mata fihi. Rasulullah mengabarkan itu pada hari di mana Najasyi itu meninggal. Artinya berita kematian Najasyi itu sampai kepada Rasulullah di hari yang sama pada hari kematiannya. Ini siapa yang mengabari? Belum ada WhatsApp, belum ada email, tapi Rasulullah tahu. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah, bisa melalui malaikat ya, atau dengan cara wahyu yang lainnya. Wa kharaja bihim ilal musalla. Dan Rasulullah SAW kemudian keluar bersama para sahabat ilal musola, ke musola. Musola ini istilah untuk satu tanah lapang yang biasa dipakai khusus untuk sholat pada momentum-momentum tertentu, seperti sholat Id. Itu Nabi sholatnya di musola. Musola ini maksudnya adalah tanah lapang, bukan masjid ya, bukan musola bangunan dalam arti yang kita pahami dalam istilah kita sekarang ini, tapi satu tempat yang memang biasa digunakan untuk melakukan sholat tapi pada momentum-momentum tertentu seperti sholat Id atau seperti sekarang ini ya. Yaitu Rasulullah keluar bersama para sahabat ketika datang kabar ya, tentang kematian Najasyi. Mereka keluar ke musola. Fasoffa bihim, maka Rasulullah SAW kemudian sholat bersama mereka. Wa kabbara alaihi arba'an, dan Rasulullah sholat jenazah secara gaib terhadap Najasyi itu bertakbir 4 kali. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini kemarin sudah kita singgung sekilas ya mengenai hadis ini. Nah, hadis ini ya, selain menjadi dalil mengenai bolehnya memberikan kabar, menyiarkan berita kematian ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sekilas tadi, hadis ini memiliki konten yang seakan-akan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Yang sebelumnya melarang adanya menyiar-nyiarkan kematian, yang ini Nabi malah justru na'a ya, Nabi na'a an-Najasyiyah fil yaumil ladzi mata fi. Beliau memberikan kabar tentang kematian Najasyi ini. Ini artinya tadi ya, bahwasanya an-na'yu, menyiarkan berita kematian yang dilarang itu adalah berita kematian dengan cara tertentu yang dilarang, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi hadis ini menjadi dalil dibolehkannya kita menyiar-nyiarkan berita kematian selama masih dalam batas yang wajar, seperti dilakukan kita sekarang ini. Ada orang meninggal, kemudian diumumkan di masjid ya, bahwa si fulan telah meninggal, disampaikan melalui WhatsApp ke keluarganya, ke orang-orang yang dianggap mengenalnya. Itu sebatas itu tidak masalah, itu dibolehkan. Dengan harapan semakin banyak orang yang tahu tentang meninggalnya seseorang ini, sehingga mereka bisa bareng-bareng mensolatinya, bareng-bareng ikut melayatnya dan seterusnya. Ini saya tapi kepikiran tentang itu ya, tentang orang-orang sekarang itu kalau ada orang meninggal itu mereka banyak yang mengirim karangan bunga ya. Itu wallahu alam ya, apakah termasuk dalam sesuatu yang dilarang karena itu berlebihan. Kenapa orang meninggal harus dikirim karangan bunga? Satu karangan bunga harganya bisa 1 juta, ada 1,5 juta ya, hanya untuk mengucapkan bela sungkawa, dipasang di mana-mana. Itu apakah hukumnya boleh atau tidak, wallahu alam ya. Kalau lihat dalil-dalil itu ya tampaknya ya lebih baik dihindari sebenarnya. Itu tabdzir, bagian dari termasuk sesuatu yang mengeluarkan biaya besar untuk sesuatu yang tidak terlalu diperlukan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama ya, bolehnya an-na'yu, menyiar-nyiarkan berita tentang kematian. Atau mungkin sekarang itu kalau orang-orang tertentu itu ya, mereka kalau ada orang meninggal pasang iklan di koran 1 halaman penuh ya, rest in peace ya. Bapak kami opa kami telah meninggal. Itu seperti itu, wallahu alam, mungkin itu termasuk yang dilarang. Yang berlebihan seperti itu tujuannya apa?
pasang di koran iklan 1 halaman penuh ya. Itu mungkin termasuk yang dilarang dalam hadis, larangan untuk menyiarkan berita kematian itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, al haditsu dalilun ala jawazi sholati alal mayyitil ghaibi. Hadis ini juga menjadi dalil bolehnya sholat mayit secara gaib. Nah, ini kemarin ditanyain oleh salah satu jamaah, bagaimana dengan hukum sholat gaib terhadap jenazah yang sudah meninggal? Ya, kemarin kita jawab, kalau urusan sholat di atas kuburan, menyolati sekali lagi sholat jenazah di atas kuburan itu boleh dibilang ijma, muttafaq alaih, nggak ada yang memperdebatkan. Tapi kalau terkait dengan sholat gaib, ini ada perincian ya. Yang pertama, satu pendapat fikih yang pertama mengatakan bahwasanya sholat gaib, sholat jenazah secara gaib itu dibolehkan terhadap bisa dibolehkan secara umum, tidak dikhususkan kepada jenazah tertentu. Jadi siapapun, kalau kita tahu ada seorang mukmin, seorang muslim meninggal di tempat lain, kemudian dia sholat jenazah, menurut pendapat yang pertama ini itu dibolehkan. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain itu Rasulullah mengatakan ya, inna akhon lakum qad mata. Di antara salah satu riwayat redaksi yang menyatakan ketika Rasulullah SAW menghabarkan berita kematian Najasyi itu, beliau mengatakan inna akhon lakum qad mata. Sesungguhnya seorang saudara di antara kalian, maksud saudara mukmin itu telah meninggal. Jadi dengan dasar itu, maka mereka berargumen, kelompok pertama mengatakan siapapun saudara mukmin kita, saudara muslim kita, saudara seiman, seislam kita, kalau ada yang meninggal, itu dibolehkan dilakukan sholat gaib terhadapnya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Dan satu pendapat dari Imam Ahmad. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, satu pendapat. Tapi nanti Imam Ahmad itu ada riwayat lain yang berbeda. Ya. Jadi mayoritas umat Islam Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i itu melakukan ini. Bolehnya mensolati secara gaib jenazah mukmin muslim siapapun yang meninggal, tidak ada pengkhususan. Ini ya. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan anna sholata alal ghaibi ghairu masyru'atin mutlaqan. Pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat gaib itu sama sekali tidak disyariatkan secara mutlak. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap An-Najasyi itu adalah kekhususan An-Najasyi. Jadi sholat jenazah secara gaib yang dilakukan Rasulullah terhadap Najasyi itu adalah kekhususan bagi beliau saja. Apa argumentasi kelompok ini yang mengatakan bahwasanya sholat gaib itu tidak disyariatkan dan itu hanya khusus dilakukan untuk Najasyi saja? Jadi maka mengatakan karena hadisnya hanya satu itu, hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melakukan sholat gaib itu hanya terjadi kepada An-Najasyi saja, tidak terjadi kepada yang lain-lainnya. Misalnya ketika dihabarkan kepada Rasulullah tentang puluhan sahabat yang meninggal, para hufat, para ahli yang ahli qiraah yang meninggal di lain tempat, atau sahabat-sahabat yang meninggal di luar Madinah, itu tidak ada riwayat Rasulullah menyolati mereka secara gaib. Demikian pula ketika para khalifah yang 4 itu meninggal di Madinah, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya sahabat-sahabat lain yang sudah berpencar atau para tabi'in, murid-murid para sahabat yang di kota-kota lain, di Damaskus, di Mekah, di Kufah, di Irak atau di Basrah misalnya, itu tidak ada riwayat mereka juga mensolati secara gaib. Yang mereka yang meninggal di Madinah. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan sholat gaib itu tidak bisa dilakukan, tidak disyariatkan dilakukan oleh semua orang, karena yang terjadi terhadap Najasyi itu adalah satu kasus khusus yang tidak bisa digeneralisir kepada yang lain-lainnya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini ya, jadi fikih itu ya begitu ya.
satu hadis tapi memahaminya berbeda-beda. Ini membuka cakrawala kita, cara pandang kita terhadap satu hadis. Tapi ada juga pendapat yang ketiga, ya. Mereka mengatakan anna sholata alal mayyiti ghairu masyru'atin illa liman lam yusalla alaihi. Ya. Sholat gaib itu tidak disyariatkan kecuali kepada orang yang belum disolati. Jadi kelompok ini itu berargumen bahwasanya An-Najasyi dia berada di Habasyah. Itu kemungkinan belum disolati di sana, makanya Rasulullah menyolatinya di Madinah. Tapi pendapat ini lemah, kenapa? Karena Najasyi sebagai seorang pemimpin, ketika dia kemudian masuk Islam, maka kecil kemungkinan seorang pemimpin yang masuk Islam kemudian pengikut di bawahnya, ya. Aparatnya, ya. Rakyatnya tidak ikut masuk Islam juga. Paling enggak beberapa jumlahnya pasti ada, dan itu mereka kemudian akan memperlakukan orang yang mati itu dengan cara Islam sebagaimana disyariatkan. Ini. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan tidak disyariatkan sholat gaib kecuali kepada orang-orang yang belum disolati di tempatnya dia meninggal. Ini. Wa hadza qaulun fi madhhabi Ahmad. Dan ini satu pendapat dalam madhab Imam Ahmad. Dan juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ini pendapat yang ketiga. Nah, ada pendapat yang keempat lagi. Pendapat yang keempat mengatakan annahu yusalla 'alal ghaibi idza kana qad nafa'al muslimina bi ilmihi aw jahihi aw malihi aw kana lahu ayadin baydha fi ittifa'il Islam wa ahlihi. Pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya sholat gaib itu dilakukan terhadap orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap umat Islam, terhadap Islam dan umatnya, baik dengan agama, ilmunya, dengan hartanya, dan seterusnya. Jadi kalau ada tokoh yang dianggap bermanfaat banyak, berkontribusi banyak terhadap agama ini, maka itu dianjurkan untuk dilakukan sholat gaib terhadapnya. Ini pendapat yang keempat. Ini diriwayatkan juga dari Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Dan ini yang dipilih oleh beberapa ulama kontemporer sekarang, misalnya Syekh Abdullah bin Baz di Saudi misalnya, itu berpendapat seperti ini. Jadi kalau ada orang tokoh ulama besar yang kita yakini kesolehannya, kita yakini kontribusinya terhadap umat ini, meninggal dimanapun, misalnya Syekh siapa meninggal di Mekah atau imam siapa meninggal di Madinah misalnya, itu menurut pendapat yang keempat ini dibolehkan untuk melakukan sholat gaib. Ini ada 4 pendapat terkait dengan hukum sholat gaib. Ya, sekali lagi fikih itu begitu ya. Man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yashum ra'yatal fikhi. Barang siapa yang tidak mengerti ikhtilaf-ikhtilaf pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam fikih itu, lam yashum ra'yatal fikhi. Dia belum mencium baunya fikih. Hadisnya satu, tapi pola pemahamannya berbeda. Ini banyak sekali contoh-contoh lain yang kita bisa dapati sehari-hari yang menggambarkan betapa luasnya ya, pendapat fikih dari dalil yang sama. Sebelum dilanjut, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, tergantung sebenarnya ini. Kalau kita lihat pendapat para ulama itu tadi ya, yang menyimpulkan dari hadis yang pertama tadi, bahwasanya an-na'yu menyiar-nyiarkan kematian yang dilarang itu adalah seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Itu adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam menyiar-nyiarkannya dengan tujuan meratapinya atau berbangga-bangga dengan kematian itu, ya. Karena orang ini dianggap seperti apa begitu ya. Nah, bagaimana kalau tadi yang di Quran itu saya tidak mengatakan haram, tapi saya mengkhawatirkan itu termasuk yang diharamkan. Wallahu a'lam, saya sendiri belum tahu persis ya hukumnya, belum mengkaji lebih jauh, tapi itu bisa dikhawatirkan dikategorikan dalam larangan itu. Kalau dalam Facebook bagaimana? Kalau kita sebatas ingin memberikan pengkhabaran bahwa si fulan meninggal dengan tujuan agar banyak orang tahu bahwa si fulan ini meninggal untuk bisa mendoakannya,
kalau dia bisa datang melayatnya, bisa datang menyolatinya, insya Allah itu tidak termasuk yang dilarang. Saya jangan mengatakan sebatas menyatakan misalnya telah meninggal dunia sahabat saya atau tetangga saya yang saya kenal baik namanya Fulan bin Fulan pada tanggal sekian-sekian, semoga Allah mengampuninya, menerima amal baiknya. Seperti itu saja, tidak ada biaya, tidak ada kesan untuk meratapi, tidak ada kesan untuk berbangga-bangga dengan satu hal yang lain, maka itu insya Allah tidak dilarang hal yang seperti ini. Itu termasuk menghabarkan dalam arti positif, sebagaimana Rasulullah SAW menghabarkan berita kematiannya Najasyi, dan sebagaimana Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk dikabari berita kematian tadi perempuan yang nyapu masjid tadi. Allah alam bisawab. Ya. Yang lain, ya. Iya, bagi orang yang hidup tentu itu sebuah keutamaan yang besar. Nanti ada hadis-hadisnya juga, keutamaan orang yang melayat, orang yang menghadiri sholat jenazah, mengantarkannya ke kuburan, itu ada manfaatnya. Dan bagi si mayit itu juga mendapat manfaat dari banyaknya orang yang berdoa, dari banyaknya orang yang menyolatinya. Nanti akan juga kita bahas ya. Sebentar lagi insya Allah akan kita bahas. Ya. Ya itu, ada yang lain sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita, ya. Menyolati di atas kuburannya, boleh. Ya, menurut pendapat yang kuat boleh. Jadi memang kemarin sebagaimana sudah kita bahas dan hari ini juga, batasan untuk sholat di atas kuburan itu berapa lama? Apakah sebatas 3 hari atau berapa hari? Nah, ini ada beberapa pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan maksimal sebulan. Itu pendapatnya Hanabilah, wa ba'du Syafi'iyah. Ada sebagian pendapat dari mazhab Imam Hambali dan mazhab Syafi'i itu mengatakan batasnya 1 bulan setelah kematiannya, setelah dimakamkannya. Itu berdasarkan satu pendapat ya, riwayat asar dari Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan tidak dibatasi sebulan atau berapapun. Jadi boleh disolati kapan saja. Bagi orang yang belum menyolati sholat jenazah, dia boleh sholat kapan saja ketika dia sempat dan mampu untuk melakukannya. Ini. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan, kemarin sudah kita bahas juga ya, sholat ini dibolehkan hanya bagi orang-orang yang ketika orang ini meninggal, si orang yang menyolati ini saat itu dia orang yang boleh atau berhak untuk menyolatinya. Jadi ini berarti pendapat yang ketiga mengatakan bagi orang-orang yang masih anak kecil, misalnya hari ini saya belum balik, kemudian orang tua saya meninggal, saya belum nyolati, nanti begitu balik saya tahu ilmu ini terus saya menyolatinya, menurut pendapat yang ketiga nggak boleh, karena pada saat dia orang ini meninggal, si mayit ini meninggal, dia belum termasuk orang yang berhak untuk menyolat, artinya belum diwajibkan untuk menyolatinya. Ini. Jadi kesimpulannya boleh Bapak lakukan lagi nanti ketika berkunjung ke rumah, ya, ke pulang kampung, kemudian menyolati sholat jenazah di atas kuburannya boleh. Ya, boleh. Ada yang lain? Kita lanjut. Ya. Hadis yang ke-26 an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah ada seorang laki-laki muslim yang meninggal, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian dia ini disolati oleh 40 orang laki-laki, la yusyrikuna billahi syai'a, yang 40 orang ini tidak ada satupun orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, illa syafa'ahumullahu fihi,
kecuali Allah akan memberikan syafaat melalui 40 orang yang menyolatinya itu fihi kepada si jenazah yang meninggal. Al hadis rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian dihadiri proses sholatnya itu oleh 40 orang laki-laki yang mereka ini tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berarti syirik akbar, benar-benar tidak syirik, atau syirik asghar, tidak riya. Memang datangnya ke masjid atau datangnya menyolatinya itu dimanapun itu dengan ikhlas yang luar biasa. Dengan keikhlasan, maka keberadaan 40 orang yang menyolati ini itu memberikan syafaat kepada si mayit. Ini menjawab pertanyaannya Pak Ansori tadi. Jadi keberadaan banyaknya orang yang mendoakan, menyolati itu memberikan syafaat kepada orang yang meninggal. Dalam riwayat lain itu disebutkan 100 orang yang menghadiri. Kemudian dalam riwayat lain dalam Sunan Nasa'i itu disebutkan kalau yang menyolati itu minimal 3 shaf, maka itu juga akan memberikan syafaat kepada yang meninggal. Jadi dari hadis-hadis yang ada itu, dari berbagai riwayat yang ada itu dapat disimpulkan bahwasanya banyaknya orang yang datang menyolati jenazah itu memberikan manfaat, memberikan faedah, memberikan syafaat kepada orang yang disolati, kepada si mayit yang disolati. Kalau dalam riwayat Muslim yang lain itu disebutkan mamin mayitin shalla alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atun kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Tidaklah ada seorang mayit yang meninggal kemudian disolati oleh komunitas umat masyarakat muslim yablughuna mi'atan, yang mereka sampai jumlahnya kepada 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, yang masing-masing itu mendoakan kebaikan kepada mereka, memintakan syafaat untuk orang ini, illa syufi'u fihi, kecuali mereka ini diberikan syafaat, memberikan kebaikan kepada si mayit yang meninggal tadi. Ini ya. Jadi artinya kalau menyebut 100 itu ya batas angka jumlah yang ideal yang bisa memberikan syafaat yang optimal itu 100. Tapi kalau kurang, misalnya sampai 40 pun ya, minimal 40 itu masih bisa memberikan syafaat yang khusus tadi disebutkan dalam hadis tadi. Atau kalau jumlahnya kurang dari itu, tapi kemudian menurut riwayat An-Nasa'i ya, tapi tidak disebutkan dalam kitab ini ya, itu bisa juga memberikan syafaat kalau diatur softnya minimal 3 ya. Jadi misalnya datang cuma 30 orang, bikin soft 3 ya. Ya 10 10 10 apa? Ya misalnya 15 7 5 umpama ya, itu juga bisa ya. Tapi sunnah membuat soft ya, 3 itu adalah dalam Sunan Nasa'i, dan itu menurut riwayat itu bisa memberikan syafaat kepada si mayit ini. Ini hadis ini juga menjadi dalil isbatus syafa'ah lil mukminin ya, bahwasanya seseorang itu bisa memberikan syafaat, memberikan manfaat kepada mukmin yang lain, tentu selama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menjadi dalil keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi kehadiran 40 orang itu dikasih prasyarat selama mereka la yusyrikuna billahi syai'an. Mereka tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan satu hal pun. Kalau yang datang misalnya itu 40 orang, 2 orang syirik ya, dia pelaku syirik, atau dia datang dengan riya, itu keluar dari hadis ini. Karena disebutkan tadi yang 40-40-nya itu adalah orang-orang yang la yusyrikuna billahi syai'an. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya.
Ya, yang pertama mengenai kehadiran orang yang musyrik atau yang riya itu tentu itu tidak bisa dilihat. Ya, kita kan nggak tahu orang itu musyrik apa enggak, orang itu riya apa enggak, kita nggak tahu. Tapi maksudnya kalau misalnya yang datang persis jumlahnya 40, ya. Kemudian satu orang, umpamanya ada satu jenazah disolati, yang datang persis jumlahnya 40, ternyata satu atau dua orang adalah pelaku syirik, maka itu dia tidak masuk dalam hadis tadi gitu. Yang ada 40 orang, yang 40-40-nya tidak syirik kepada Allah, maka itu akan memberikan syafaat kepada dia. Itu maksudnya. Yang kedua misalnya jumlahnya 45, yang syirik 5 orang, artinya 40 itu ada 40 orang yang benar-benar la yusyriku billahi syai'an, tidak syirik kepada Allah dan tidak riya dalam ibadahnya itu, dalam sholatnya itu, maka ini tetap masuk dalam hadis ini. Artinya ada minimal 40 orang yang menyolati si mayit ini dan 40 ini tidak syirik kepada Allah, maka dia memberikan syafaat kepada si mayit. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi tidak ada larangan si fulan dan si fulan yang kita nggak tahu apakah dia riya apa tidak, ya, dia syirik apa enggak, kita nggak tahu. Datang untuk sholat ya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi selama jumlah itu lebih dari 40, maka itu sudah masuk dalam hadis tadi, memberikan syafaat khusus kepada si mayit. Yang kedua mengenai tadi memberikan imbalan, ya, kepada orang yang sholat jenazah. Ini gimana ya cara anunya ya, memahaminya ya. Tapi kalau gini, misalnya katakanlah keluarga si mayit ini, keluarga si mayit berniat bersedekah, ya, bersedekah atas nama si mayit misalnya. Ini kita bahas masalah hadiah pahala itu boleh atau tidak, sudah kita bahas ya. Ya sebenarnya pada dasarnya boleh-boleh saja ya orang bersedekah, ya, atas satu kebaikan, itu boleh ya. Tapi ya kalau itu jadikan kebiasaan, dijadikan rutinitas, khawatirnya itu dianggap sebagai syariat yang harus dilakukan, itu yang bisa problematik. Tapi kalau pada dasarnya orang mau memberi hadiah, itu kan boleh. Hadiah bisa diberikan kepada seseorang, baik orang itu melakukan satu hal atau tidak. Tiba-tiba memberikan hadiah boleh, atau karena dia melakukan satu kebaikan, membalas kebaikan itu dengan hadiah juga boleh, tidak ada masalah. Pada dasarnya begitu. Tapi aslinya itu tidak disyariatkan untuk memberikan itu. Malah justru khawatirnya ini tadi, dia datang ke nyolati jenazah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mengejar angpau tadi. Itu khawatir tidak masuk dalam tadi yang la yusyriku billahi, itu maksudnya tadi para ulama memberikan tafsiran, memberikan penjelasan, artinya tidak menyekutukan Allah baik syirik besar maupun syirik kecil, yaitu riya karena tujuan lain selain untuk ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi secara prinsip dasar memberikan imbalan atas satu perbuatan yang baik, memberikan hadiah itu dibolehkan. Itu yang pertama, hukum dasarnya seperti itu. Tapi ya sekali lagi, kalau itu dilakukan dan kemudian menjadi kebiasaan, khawatirnya itu dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang disyariatkan, padahal tidak ada syariat untuk seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu dilakukan, ya, apalagi tujuannya untuk menarik orang agar mau sholat jenazah, itu justru khawatirnya masuk ke bab ketiga tadi. Dia dikhawatirkan sholat jenazah itu bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena keikhlasan untuk Allah ta'ala dan untuk mendoakan si mayat ini, tapi demi untuk mendapatkan uang itu. Akhirnya tujuan daripada mensolatinya itu tidak tercapai. Itu ya, Allah alam bisawab. Jelas Allah? Ya, oke. Yang lain, kalau nggak ada kita lanjut ya. Hadis yang ke-27. An Samurah bin Jundubin, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha. Aku sholat di belakang Nabi Muhammad SAW ala imra'atin, atas jenazahnya seorang perempuan yang matat fi nifasiha, yang meninggal karena nifas. Faqama wasqaha, maka Rasulullah SAW berdiri di tengahnya. Al haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini ya, menjadi dalil di syariatkannya sholat jenazah terhadap orang yang meninggal karena nifas. Kan orang yang nifas itu kan termasuk salah satu di antara syahid dunia. Orang-orang yang syahid. Orang yang syahid itu kan antara lain orang yang meninggal karena
selain syahid yang fisabilillah ya. Kalau itu syahid di dunia wal akhirah ya. Syahid dunia maupun akhirat. Kalau ini adalah orang-orang yang syahid seperti orang yang meninggal karena nifas, meninggal karena ditabrak, meninggal karena tenggelam, itu termasuk syahid. Tapi berbeda dengan syahidnya orang yang meninggal fisabilillah. Nah, orang-orang seperti ini, kalau orang yang meninggal fisabilillah itu kan kemarin sudah kita bahas ya, disolati atau tidak ya. Sebagian ulama mayoritas mengatakan mereka tidak disolati, meskipun ada juga pendapat yang menyatakan disolati juga. Nah, kalau yang orang seperti ini meninggal yang syahid dunia tadi ya, mereka tetap diperlakukan sebagaimana kita memerlukan jenazah yang meninggal pada umumnya, yaitu disolati. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil tata cara menyolati seorang perempuan yang meninggal, baik itu karena nifas maupun tidak nifas, itu kita berdiri di sisi tengahnya. Kalau yang laki-laki kita berdiri di arah kepalanya. Ini mungkin tidak banyak hal yang bisa dibahas ini karena sudah jelas ya. Ini. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan ya, annahu la farqa bainar rajuli wal mar'ati fi mauqifil imam. Tidak ada dalil yang membedakan antara perlakuan kita untuk menyolati seorang perempuan maupun dengan seorang laki-laki. Jadi posisi imam itu ya sama saja. Fayaqiful imamu fi wastil mayyiti mutlaqan. Bahwasanya imam itu berdiri di tengah, mau mayatnya laki-laki mau perempuan, itu imamnya berdiri di bagian tengahnya. Wa hadza qaulu Malikin, ini pendapatnya Imam Malik, wa huwa ra'yul Bukhari, dan juga pendapatnya Imam Bukhari. Ini ya. Jadi kalau misalnya ada jenazah meninggal, kita sholat, mau laki-laki mau perempuan berdiri di tengahnya, itu tidak apa-apa. Ada pendapat yang mengatakan begitu, yaitu pendapatnya Imam Malik. Ini. Ada yang bertanya? Mungkin nggak ada ya, karena sudah jelas ya. Hadis yang ke-28. An Aisyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anhu, qalat, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai baydha fil masjid. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menyolati dua anak laki-lakinya Baydha. Ya, Baydha ini nama seorang perempuan ya. Nama aslinya adalah Da'at, tapi panggilannya adalah Baydha. Dia punya anak ya, dua orang laki-laki namanya Sahal dan Suhail. Kedua-duanya meninggal. Rasulullah SAW menyolati keduanya di dalam masjid. Al-hadits riwayahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nah, apa yang bisa diambil hukum dari hadis ini? Hadis ini menjadi dalil bolehnya sholat jenazah dilakukan di masjid. Bolehnya, bukan sunnahnya, bukan wajibnya, tapi bolehnya. Jadi Rasulullah SAW dalam mayoritas ya, kasus, kebanyakan kasus beliau menyolati jenazah itu tidak di masjid justru. Maka dari itu para sahabat mayoritas juga berkeyakinan bahwasanya sholat jenazah itu tidak dilakukan di masjid. Karena itulah ya, Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini disebutkan wallahi, beliau bersumpah. Beliau mengabarkan satu hal sampai harus bersumpah. Mengapa? Karena untuk menangkal pemahaman yang beliau anggap keliru bahwasanya sholat jenazah itu tidak boleh dilakukan di masjid. Makanya beliau mengatakan wallahi, demi Allah, laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh, beliau pakai sungguh lagi, pakai taukid, pakai penegasan, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat jenazah terhadap jenazahnya dua anaknya Baydha, yaitu Sahal dan Suhail, fil masjid, di dalam masjid. Jadi dengan hadis ini Aisyah ingin menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyolati jenazah itu di masjid. Karena itu ya, hadis ini menjadi dalil bolehnya, sekali lagi bukan sunnahnya, bukan wajibnya, tapi bolehnya sholat jenazah dilakukan di masjid. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhur ulama. Sekali lagi boleh melakukan sholat jenazah di dalam masjid. Pada sisi yang lain boleh juga sholat jenazah dilakukan di rumahnya.
boleh dilakukan di tempat lain, di musola, di tempat lapangan misalnya, sebagaimana Rasulullah sholat gaib terhadap an-najasi di musola, di lapangan. Ini ya. Jadi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ada keutamaan khusus sholat jenazah di masjid. Dilakukan di masjid boleh, nggak ada masalah. Karena memang Rasulullah pernah melakukannya. Dan menurut riwayat juga nanti disebutkan ya, bahwasanya ketika Abu Bakar dan juga Umar juga ketika meninggal dalam waktu yang berbeda tentu saja, itu mereka kedua-duanya disolat juga di masjid. Jadi para sahabat menyolati Abu Bakar ketika meninggal setelah Rasulullah itu di masjid, tidak ada yang mengingkari. Demikian pula ketika Umar meninggal juga sama. Ya, ini. Tapi ya dalam banyak kasus Rasulullah justru tidak menyolati jenazah itu dalam masjid. Ya, ini. Jadi hadis ini sekali lagi menjadi dalil bahwasannya boleh melakukan sholat jenazah di masjid. Ya. Ya di rumahnya juga boleh. Kalau misalnya rumahnya luas, tidak masalah sholat di rumah. Bukan di lapangan. Di lapangan juga boleh, misalnya depan rumahnya itu ada tempat luas, misalnya parkiran misalnya, di situ juga apa-apa juga. Jadi ini fleksibel ya. Di rumah boleh, di masjid boleh. Ya. Jadi tidak ada larangan tidak ada pengkhususan tempat tertentu untuk menyolati sholat jenazah. Bahkan di pekuburan juga boleh ya, menurut satu pendapat ya. Saya waktu di Saudi itu ketika COVID khususnya, karena di dalam ruangan itu waktu itu masih nggak boleh orang berjamaah itu, mayatnya itu ada orang WNI meninggal, mayatnya dibawa ke kuburan. Jadi ada kuburan gitu kan, sebelum dia dimakamkan ada tempat lapang menghadap kuburan gitu ya. Itu jenazahnya ditaruh, ada beberapa jenazah waktu itu. Kita sholat jenazah di situ, di depan kuburan. Tapi sekali lagi sholat yang dibolehkan itu adalah sholat jenazah. Sama dengan sholat tadi, sholat jenazah seseorang yang sudah dimakamkan dalam kuburan, kita sholat di kuburan saat itu boleh. Sama juga kita menyolati sholat jenazah yang jenazahnya belum dikuburkan di kuburan, itu juga boleh. Ini, jadi ini fleksibilitas dalam menyolati sholat jenazah. Tempatnya itu tidak ditentukan harus di masjid atau di tempat tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, mana dulu nih? Yang sana dulu, yang sepuh dulu. Senior. Silakan Pak. Ya itu kan mungkin Pak. Sekali lagi tidak ada dalil yang menyatakan keutamaan sholat jenazah di tempat tertentu, di masjid misalnya nggak ada. Justru sholat yang utama di masjid itu hanya sholat jamaah. Kalau sholat sunnah pun itu tidak ada anjuran untuk di masjid. Itu. Ya, jadi pilihan, nggak apa-apa seperti kita lakukan selama ini di sini. Kalau meninggal sholat di masjid nggak masalah juga. Tidak masalah. Tapi itu tidak berarti kemudian bahwa ada keutamaan khusus untuk menyolati jenazah di masjid. Itu saja. Mau di lapangan boleh, di masjid boleh. Jadi fleksibel Pak. Pokoknya kalau memang dianggap enaknya, yaudah enaknya di masjid nih, biar orang gampang selain wudhunya ada tempat wudhu, nggak masalah. Tapi itu semua itu tidak atau bukan didasari karena memang ada anjuran khusus harus menyolati sholat jenazah di masjid. Itu. Ya Pak ya. Jadi boleh pilih mana saja Pak. Ya Pak. Siapa tadi? Pak Haji dulu, Pak Haji. Nah, nanti Pak Taufik ya, bentar ya. Ya, silakan. Kalau kejadian semacam itu berarti mungkin dibolehkan misalnya kejadian seperti ini pada saat ada berita kematian, tapi kita tidak ngejar nih, misalnya kalau di Jakarta kita jauh tempat seperti itu, tapi kita
menyegat jenazah itu di kuburan, kita kan belum sholati itu. Tapi pada saat akan dikuburkan kita menyolati di situ, berarti dimungkinkan diperbolehkan ya Ustaz ya? Boleh. Cuma kan kalau masa lagi di pemakaman kita sholat di situ kan nggak bisa, Pak. Nah, maksudnya mereka kan pasti ada persiapan gitu ya. Karena saya belum sholati, maka saya mensolatinya pada saat mereka sedang menyiapkannya gitu. Maksudnya udah ada jenazahnya tapi belum masuk ke dalam kuburan. Bahkan kan tadi kalau sudah masuk pun masih dimungkinkan kan gitu. Iya, pada dasarnya boleh seperti itu. Ya, mau cuma kalau yang sebelum dimakamkan kan, kalau memang orang-orang biasanya sudah nyolati kan pasti dia akan bergerak-gerak dibawa ke sana kemari kan untuk diantar, untuk orang-orang juga lagi sibuk menyiapkan. Saya pikir kalau sholat saat itu kurang pas ya. Hanya masalah kurang pas lah. Setelah dimakamkan saja nggak apa-apa. Nah, kita sholat nggak masalah. Iya betul. Iya tuh. Cuma kan kalau lagi digotong ke sana kemari disiapin sholat di situ kayaknya kan nggak pas lah ya, nggak pas waktunya. Tapi secara hukum sebenarnya boleh ya. Dia sholat di situ boleh, sholat setelah dimakamkan juga boleh. Ya, itu. Ya Pak Taufik silakan. Tidak harus. Memang kayak hadis tadi, Rasulullah sholat orang perempuan yang nifas meninggal tadi kan di depan beliau. Tapi ini tidak harus ya. Kayak di Masjidil Haram itu, kalau pas kita sholat sholat jenazah kan itu hampir tiap hari itu ada orang meninggal yang sholat itu kan jenazahnya nggak ditaruh depan imam. Ya di tempat jenazah di situ ada tempat untuk jenazah. Tapi jenazahnya ada di situ di masjid itu, tapi tidak di depannya imam. Jauh, tapi ya nggak masalah. Jadi sholat jenazah tidak harus di depannya persis. Sebenarnya jenazah di belakang juga apa-apa juga. Bahkan hadis-hadisnya kebanyakan seperti itu. Ya. Selama tidak ada udzur ya taruh depan saja nggak masalah. Karena memang hadis-hadisnya kebanyakan Rasulullah dan para sahabat mensolati yang meninggal ya jenazahnya taruh di depan. Tapi sekali lagi itu bukan satu keharusan atau satu kewajiban. Ya, makanya sekali lagi ya itu sholat di Masjidil Haram pun itu jenazah tidak di depan imam. Ya, melihat situasi dan kondisi. Selama masih memungkinkan taruh depan imam lebih bagus ya, karena memang dasarnya lebih banyak yang seperti itu. Tapi itu bukan sebuah kewajiban. Yang lain? Lanjut ya. Hadis yang ke-29. An Abdurrahmani ibni Abi Laila qala. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, beliau mengatakan kana Zaid ibnu Arqamah yukabbiru ala janaizina arba'an. Bahwasanya Zaid bin Arqam ya, seorang sahabat itu menyolati jenazah, beliau bertakbir 4 kali. Ya. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan, dan sungguhnya beliau bertakbir atas satu jenazah 5 kali. Ya. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada dia, mengapa beliau ini biasanya sholat jenazah 4 takbir ya. Tapi kok ini ada satu jenazah takbirnya 5 kali. Fasa'altuhu, maka aku menanyakan kepada dia, kepada Zaid bin Arqam. Faqala, maka Zaid bin Arqam menjawab, karena Rasulullah SAW yukabbiruha, bahwa Rasulullah SAW melakukan hal ini. Jadi Rasulullah SAW menurut riwayat ini itu beliau biasanya bertakbir 4, seperti tadi ya kasus Najasyi, kalau Bapak semuanya ingat ya, tadi kan kita sebutkan Rasulullah itu bertakbir 4 kali ya. Dan dalam beberapa kasus yang lain Rasulullah kebanyakan 4 kali, tapi kadang-kadang beliau melakukannya lebih dari 4. Ini hadis rawahu Muslim. Jadi kalau kita nanti sholat jenazah ada imam takbirnya 5 kali, jangan dianggap bid'ah atau sesat ya. Ada dalilnya. Ini. Kemudian hadis yang nomor 30, ini isinya juga hampir sama. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, annahu kabbara ala Sahal bin Hunaifin sittan, bahwasanya Ali diriwayatkan bertakbir dalam sholat jenazah ketika beliau menyolati Sahal bin Hunaif itu 6 kali. Wa qala innahu badriyun. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, saya takbir 6 kali ini karena dia adalah Badri. Badri seorang ahli Badar,
seorang yang menghadiri perang Badar. Jadi para sahabat yang hadir dalam perang Badar itu memiliki keutamaan tersendiri. Makanya ketika Ali menyolati Sahal bin Hunayf, yang mana Sahal bin Hunayf itu adalah seorang sahabat yang hadir, yang ikut berperang perang Badar, beliau takbirnya berapa? 6 kali. Ya. Rawahu Sa'id bin Mansur. Hadis ini riwayat Sa'id bin Mansur. Hadis berikutnya, ya, wa an Jabir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir ketika beliau menyolati jenazah. Ini jamak ya, ala janaizina, terhadap jenazah di antara kami arba'an 4 kali. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitabi fi takbiratul ula, dan beliau membaca surat Fatihah dalam rakaat yang pertama. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan Imam Syafi'i bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Ya, ini 3 hadis ini itu menjadi dalil tentang berapa kali jumlah kita bertakbir dalam sholat jenazah. Pendapat yang pertama mengatakan anat takbiro arbaun wala yuzadu alaihi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya jumlah takbir dalam sholat jenazah itu 4 kali dan tidak ada tambahan apapun. Jadi 4 kali ya 4 kali saja. Dimanapun, kapanpun, seterusnya itu 4 kali saja. Ini, ya, ini satu pendapat mengatakan begitu. Mereka mengatakan ya bahwasanya memang betul ya. Ada satu riwayat mengatakan pada zaman Nabi itu sholat jenazah kadang-kadang takbirnya 4 kali, kadang 5, kadang 6, bahkan sampai 7 kali. Hatta kana zamanu Umar fajama'ahum. Sampai datang masanya Umar bin Khattab fajama'ahum, maka kemudian Umar mengumpulkan mereka para sahabat. Fasa'alahum, kemudian Umar bertanya kepada mereka mengenai masalah ini. Fa'akhbarahu kullu rajulin minhum bima ra'a. Maka setiap orang yang memiliki pendapat, mereka menyampaikan pendapatnya kepada Umar. Ada yang berpendapat bahwa takbir itu hanya 4, ada 5, boleh 6, boleh 7 ya. Faja ma'ahum ala arba'i takbiratin ka'atwali sholati ya. Maka Umar kemudian beristihad ya, menyatukan jumlah takbir dalam sholat jenazah itu sebanyak 4 takbir saja ya. Beliau mengkiaskannya dengan sholat yang terpanjang ya, yaitu sholat duhur maupun sholat asar atau sholat isya. Karena sholat duhur, sholat asar, sholat isya itu hanya 4 rakaat, maka sholat jenazah pun jumlah takbirnya itu dimaksimalkan 4 saja. Itu ijtihad Umar. Tapi ya, di zaman Nabi dan zaman Abu Bakar sebenarnya para sahabat biasa ya, sholat jenazah itu takbirnya bisa 4, bisa 5, bisa 6, menurut riwayat sampai 7. Ini ya. Jadi Umar itu juga melakukan istihad, bukan beliau menentang sunnah ya. Tapi beliau ingin melihat kemaslahatan saja ya, bahwa ini baik kalau dikumpulkan. Sama beliau ketika menyatukan kaum muslimin untuk salat tarawih berjamaah secara rutin, itu juga istihad dari Umar ya. Makanya sebagian ulama kemudian mengatakan mengikuti istihad Umar ini ya sudah 4 aja, nggak perlu ditambah-tambah. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam saat ini ya, dimanapun kita sholat kebanyakan 4. Tapi sebenarnya kalau mau lebih itu juga boleh. Makanya di ada qaul yang kedua, ada pendapat yang kedua mengatakan ya, jawazu ziyadati ala arba, bolehnya menambah takbir lebih dari 4. Li'annahu amrun fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi melakukan itu. Nabi kadang takbir sholat jenazah lebih dari 4. Wa fa'alahu ba'du ashabihi, dan juga dilakukan oleh sebagian dari sahabat-sahabat beliau bi mahdhari baqiyatihim, di depan kehadiran sahabat-sahabat yang lain, dan tidak diingkari. Ini ya. Wala siyyama fi haqqi ahli ilmi, khususnya ini untuk jenazah dari orang-orang yang memiliki keutamaan seperti ahli ilmu ya, atau orang-orang yang memiliki jasa terhadap umat ini ya. Tadi misalnya Ali ketika sholat terhadap Sahal bin Hunayf itu 6 kali. Ketika ditanya mengapa 6 kali ya Ali, innahu badriyun, dia adalah ahli Badr ya. Sahabat yang menghadiri perang Badar dulu, dia perang pertama itu memiliki keutamaan khusus. Makanya Ali tambahkan takbirnya lebih dari 4. Jadi sekarang misalnya kalau kita ada tokoh yang kita yakini beliau misalnya ini
mukhlis, jasanya besar terhadap agama ini, terhadap umat ini. Kita sholat di takbir 6 kali, 7 kali itu boleh. Ini ya. Jadi bukan hal yang aneh. Jadi kalau nanti bapak-bapak ketemu sholat takbirnya 4 kali, 5 kali, 6 kali itu bukan satu hal yang mengada-ada, tapi ada dasarnya. Ya, ini. Ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau yang takbir 4 itu kan bacanya jelas kan tiap setelah. Kalau yang 5, 6 itu apa bacanya? Iya. Pertanyaan bagus. Ya, jadi tadi kan ada juga riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ya, nanti ada riwayat lain yang nanti yang menyebutkan nanti setelah takbir yang kedua bacaannya sholawat. Ya. Kemudian setelah takbir yang ketiga itu membaca doa. Kemudian setelah takbir yang keempat itu ada ikhtilaf. Setelah takbir yang keempat itu ada sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu ada apa-apa, setelah takbir langsung salam. Tapi ada juga yang berpendapat setelah takbir baca doa lagi, boleh mengulang doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga, boleh doa-doa tambahan yang lainnya. Nah karena itulah dengan dasar itu, meskipun tidak ada dalil khusus yang menyatakan setelah takbir yang ke-5, ke-6 itu, ke-6, ke-7 apa, kalau kita berpegangan kepada bagaimana cara para ulama mengistinbat hukum terhadap membaca doa pada setelah takbir yang keempat, ada ikhtilaf boleh mengulang lagi doa atau membaca doa apapun ya, tambahan doa atau mengulang doa yang sebelumnya, boleh juga tidak. Maka setelah takbir yang ke-5, ke-6 atau ke-7 boleh dia membaca doa, boleh mengulang doa yang dibaca setelah takbir yang ke-3, yang ke-4, ke-6 tadi, boleh diulang lagi, atau membaca doa yang lain lagi, tambahan doa-doa lain lagi, boleh tidak. Boleh diam saja takbir saja, Allahu Akbar. Setelah itu Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Ya ini. Ya. Ada yang lain? Kalau enggak, ini ada hadis yang senada dengan hadis sebelumnya mengenai keharusan baca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Ini hadis yang ke-32. Wa an Thalhah ibni Abdillah ibni Aufin, dari sahabat Thalhah, bukan sahabat ini, dari tabi'in ini, Thalhah bin Abdullah bin Auf qala, beliau mengatakan shallaitu khalfa ibni Abbasin ala janazatin. Aku pernah sholat di belakangnya Ibnu Abbas terhadap satu jenazah, faqara'a Fatihatal Kitabi, beliau membaca surat Al-Fatihah. Ya. Faqala, maka beliau mengatakan li ta'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu bahwa itu adalah sunnah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Yang menarik jamaah rahimakumullah, di sini Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah pada sholat jenazah keras. Ya. Makanya Thalhah bin Abdullah bin Auf mengatakan dia mendengar kan, mengetahui dia mendengar, karena dia mengetahui bahwa Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama di sholat jenazah. Padahal asar-asar yang ada itu adalah membaca Al-Fatihah itu adalah sir. Tapi mengapa Ibnu Abbas membaca keras? Beliau mengatakan li ta'lamu anha sunnah, agar kalian tahu itu sunnah. Maksudnya sunnah itu adalah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti ini itu bukan melanggar sunnah. Ya. Seperti ini bukan melanggar hadis Nabi, enggak. Tapi ada maksud tertentu yang ingin diajarkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan li ta'lamu anha sunnah, agar kalian tahu bahwasanya setelah rakaat yang pertama yang dibaca adalah Al-Fatihah. Jadi para sahabat seperti itu ya, bukan kemudian harus saklek. Ya, apa yang didengar dari Nabi harus begitu, enggak. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan khusus seperti Umar tadi, menyatukan takbir sholat jenazah hanya 4, enggak boleh ditambah, itu bukan berarti beliau melawan sunnah, enggak, melawan hadis Nabi, enggak. Hanya karena ada pertimbangan kemaslahatan tertentu yang ingin beliau tunjukkan kepada para sahabat yang lain. Ibnu Abbas juga di sini sama. Ya. Beliau membaca Al-Fatihah keras. Apakah beliau menyalahi sunnah Nabi? Enggak, beliau mengatakan li ta'lamu. Dia ada niat, bukan beliau karena mengada-ada, tapi li ta'lamu anha sunnah, agar kalian tahu ini loh bacaan setelah
takbir yang pertama adalah Al-Fatihah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini. Terbit matahari jam berapa tadi? Sudah selesai ya? Sudah, kalau gitu kita cukupkan sekian saja ya. Pertemuan kita kali ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.